semuanya, kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan membacakan kitab tentang Khulaso, yang mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Aziz Mustafa, materi kedua akan disampaikan oleh Kak Rosidatul Hawaria, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri Hakim Firmansyah, dan untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Kang Raden Masjil dan Bayanilah. Dan untuk pembahasan semuanya akan diulas kembali oleh Kak Fadilah Amantul Maula. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama kita serahkan kepada Kang Aziz Mustafa. Kepada Kang Aziz Mustafa kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadonatuhu. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya ibu Nabi SAW dan yang mengasuh beliau. Wufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi asadiyati min umrihi wa hiya roji'atun minal Madinah, ketika berumur 6 tahun ketika ia kembali dari Mekah. Waqad dhahabat ilal Madinati liziyarati qabri abihi. Ibu beliau pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya. Wa ma'aha jaddu Abdul Muttalib, bersama ibu beliau ikut juga kakek beliau Abdul Muttalib. Waqad dufinat bil abwa'i. Ibu Nabi dikebumikan di Abwa. Wahia qaryatun baina Makkah wal Madinah, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Fahadanat umma Aiman, kemudian Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdillah, seorang pelayan ayah beliau. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rosidatul Hawaria. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi SAW dan wafatnya kakek beliau. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi, yang mendidik Nabi SAW sesudah ibunya wafat ialah jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, beliau sangat cinta kepada Nabi, aksar min hubbihi li auladihi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, ketika umur Nabi walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam namanya, ketika umur Nabi 8 tahun, sanawatin mata jadulu, kakek beliau wafat. Setelah angkafalahu sanataini, mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi, sesudah kakek beliau Kanjeng Nabi wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Wa kana, dan ada fakirin fawasa'allahu rizqahu, dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi. Bahkan alaihi wasallam, kehidupan Nabi SAW di muddati kafalati ammihi, pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup. Qani'an bima qasamuhu, dimudahkan oleh Allah azza wa jalla, wa yasaruhu lahu, segala sesuatunya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam
ketika masa kecilnya Nabi Muhammad SAW fi soghirihil ghanama, yaitu mengembala kambing li ahlil Makkah, milik orang-orang Mekah, bi ujurati ya'ishu minha, dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau bisa membeli makanan dan lainnya. Walamma balaghat tasi'at, ketika umur beliau sallallahu alaihi wasallam 9 tahun, waqila salasina wa asyratun, ada yang mengatakan 13 tahun, min umrihi safara ila Syam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlayar ke Syam bersama paman beliau, ma'a ammihi Abi Thalib, bersama paman beliau yaitu Abu Thalib, bitijarah, dengan membawa dagangan. Walamma quraba min Busra, ketika sampai di suatu tempat yang disebut dengan Busra, rahibu bahiratu fa akhbaro, seorang pendeta yang bernama Buhairo, fa akhbaro ammahu bi annahu sayakunu akhiro, beliau lalu mengabarkan kepada pamannya beliau, al-anbiya wa talaba minhu ayyarji'a, akan menjadi nabi yang terakhir, bihi khawafan alaihi min aduwi yataraqabuhu, menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi Muhammad SAW karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Wa qad istadalla, pendeta itu memaparkan tanda-tanda ala nubuwatihi, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab, dengan ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Oke, selanjutnya akan dibaca ya. Safratul Tsaniyah ila Syam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ke Syam. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika berumur 25 tahun, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlayar ke negeri Syam. Safratul Tsaniyah ila Syam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ke Syam. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam, ketika berumur 25 tahun, beliau Nabi Muhammad berlayar ke negeri Syam dengan membawa fi tijaratil sayyidati Khadijah, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Jadi ibu Nabi Muhammad SAW wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika ia kembali dari Mekah bersama ibunya untuk berziarah ke makam suaminya ibu beliau, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Ada juga riwayat lain mengatakan Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi, dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Mekah. Ibu Nabi SAW dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang pelayan ayahnya Nabi Muhammad. Lalu ia mendidik Nabi Muhammad sesudah ibunya wafat, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi, bahkan sayangnya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakeknya wafat setelah mengasuh Nabi selama kurang lebih 2 tahun. Sesudah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib awalnya orang yang termasuk kurang mampu, tetapi setelah mengasuh Nabi Muhammad menjadi lancar rezekinya setelah mengasuh Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Ketika masa kecilnya, Nabi Muhammad sering sekali mengembala kambing orang-orang Mekah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau bisa membeli makanan dan lainnya. Ketika umur beliau 9 tahun,
ataupun ada yang mengatakan ketika ia berusia 13 tahun. Nabi berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di suatu tempat yang disebut Busro, seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat beliau lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang nabi karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian dari ciri-ciri yang ada di kitabnya, yaitu kitab Injil. Baik semuanya, teman-teman semuanya, mungkin dari kelompok 2 pembahasan mengenai bab 2, pembahasan tentang kitab Khulaso dicukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan, dalam membaca dan dalam mengartikan kitab Khulaso ini. Kami semua memohon maaf karena kami semua di sini masih belajar dan ingin terus belajar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.